MG Listener, Kementerian Pertahanan Australia sedang menyelidiki laporan bahwa sejumlah mantan pilot melatih tentara Tiongkok. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan telah meminta Departemen Pertahanan menyelidiki klaim bahwa mantan pilot militer Australia telah direkrut oleh Sekolah Penerbangan Afrika Selatan untuk kemudian bekerja di Tiongkok. Selain Australia, pemerintah Inggris juga memperingatkan Tiongkok terkait pilot militer dan bekas pilot yang dibujuk untuk melatih angkatan bersenjata di negeri tirai bambu itu. Dan hal yang menarik perhatian bahwa para pilot itu dijanjikan akan mendapatkan paket kompensasi yang besar. Nah, untuk mendiskusikan terkait topik dugaan mantan pilot militer melatih tentara Tiongkok, saya sudah terhubung dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta, Iswahyudi. Bang Nuim, ada dugaan mantan pilot dari tentara Angkatan Udara Australia dan beberapa negara lain diduga melatih tentara Tiongkok, dan ini yang membuat sejumlah negara kemudian mengajukan kecaman terhadap Tiongkok. Bang Nuim, tanggapannya seperti apa, Bang? Ini menarik ya. Pertama kita lihat hasil kongres baru-baru ini di Tiongkok, di mana Xi Jinping bukan saja mengangkat para loyalisnya, jadi orang-orang yang setia kepada dirinya, tetapi juga memperingatkan rakyat Tiongkok bahwa masih ada bahaya dari luar. Nah, dan bahaya dari luar ini nampaknya bisa ditangkal dengan kemampuan Angkatan Udara. Sebab begini, kalau menurut suatu teori, dan ini pernah juga kalau tidak salah saya dikemukakan oleh mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew ya, yang mengatakan bahwa kemampuan udara itu sangat penting dalam sesuatu peperangan. Sebab ada 3 negara yang dianggap memiliki kepercayaan bahwa kekuatan udara adalah vital, sangat penting. Negara seperti Korea Selatan, negara seperti Israel, dan tentunya Singapura. Sebuah negara kecil yang dikelilingi oleh, boleh dikatakan, etnisitas atau suku bangsa yang sangat berbeda dan sangat bertolak belakang dengan mayoritas rakyat Singapura. Kita juga mengetahui bahwa Singapura itu mendatangkan pelatih-pelatih dari Israel untuk melatih tentaranya dan juga para penerbangnya. Sementara tentaranya memang sekarang ini mulai dilatih di Australia. Jadi mereka itu bersedia, katanya Singapura bersedia mengeluarkan uang sampai $2,5 miliar untuk membangun sarana pelatihan militer di Australia. Karena mungkin di Indonesia ini tidak bisa terjadi. Nah, kembali kepada persoalan kemampuan Angkatan Udara, inilah barangkali yang menyebabkan Tiongkok merasa bahwa untuk bisa menjadi suatu kekuatan militer yang disegani dan yang harus dipertimbangkan di dunia, harus memiliki kemampuan udara. Jadi bukan hanya kemampuan darat, tentara seperti infanteri atau juga angkatan laut, tetapi juga udara sangat penting. Jadi Tiongkok mampu membuat peralatan perang udara, peralatan pesawat-pesawat udara yang sangat canggih. Ini sudah diakui. Memang kemungkinannya hebat. Tetapi seperti yang selalu dikatakan, bukan senapannya, tetapi siapa yang di belakang senapan itu. Jadi bukan pesawat udaranya, tetapi siapa yang menjadi pilot pesawat udara tersebut. Makanya Tiongkok mencoba untuk melihat ke kiri dan ke kanan, dan tampaknya mereka lebih percaya kepada para mantan penerbang dari Singapura, dan maksud kami dari Australia, dari Selandia Baru, Kanada, Amerika, dan sejumlah negara lain. Oleh sebab itu mereka menghampiri atau menghubungi orang-orang yang sudah tidak lagi aktif di bidang kemiliteran dan menawarkan seperti yang dikatakan tadi, Iswahyu disebutkan kompensasi atau imbalan. Ada yang mengatakan satu orang sampai $400,000. Ini untuk jangka waktu barangkali 5 tahun ya, untuk melatih 3 atau 5 tahun untuk melatih. Dan pelatihan itu menariknya seperti dikatakan tadi, bukan dilakukan di Tiongkok, tetapi di Afrika Selatan supaya tidak terlalu menyolok. Tetapi nampaknya rupanya sudah ada negara yang berak dengan hal ini. Australia mengatakan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah memang benar ada mantan penerbang pesawat-pesawat tempurnya yang sekarang sudah bergabung dengan sebuah sekolah di Afrika Selatan untuk melatih penerbang-penerbang dari Tiongkok. Amerika sudah mengambil suatu langkah yang lebih ke depan lagi, yaitu meminta kepada Australia untuk menahan
seorang penerbang Australia yang diketahui telah melakukan kerjasama militer, mantan ya, kerjasama militer dengan Tiongkok. Dan walaupun dia warga negara Australia, tapi Amerika meminta supaya orang ini bisa diekstradisi ke Amerika untuk diadili. Jadi seperti dikatakan oleh Menteri Pertahanan Australia, Miles, apa yang dikatakannya adalah bahwa setiap anggota militer di Australia ini ketika menjadi militer, ketika menjadi tentara, bersumpah akan mengabdi untuk kepentingan nusa dan bangsa, bukan untuk kepentingan negara asing. Ini menarik ya, ini menarik. Karena apa? Karena kita melihat Australia ini kerjasama militernya dengan Indonesia juga sangat luar biasa. Australia ini kerjasama militernya, Kopassus kita itu ikut latihan bersama dengan Australia, pasukan udara khusus Special Air Service Australia di negara bagian Australia Barat. Ini kita akui, ini terjadi dari sejak sebelumnya. Saya sudah banyak mewawancarai perwira-perwira yang dari TNI yang pernah datang ke Australia untuk mengikuti pelatihan dan lain sebagainya di Australia, seperti tempat bernama Queenscliff di sini, tidak begitu jauh dari Melbourne. Tapi kenapa dengan Tiongkok mereka mengatakan, wah ini ada sesuatu yang mungkin bisa ditegarai sebagai pelanggaran terhadap hukum atau etika dan lain sebagainya. Inilah menunjukkan bahwa memang sekarang ini sudah terjadi polarisasi yang sangat luar biasa, berseberangan antara Tiongkok dengan negara-negara Barat. Jadi ini yang membuat kita tertarik untuk mempelajari kenapa Tiongkok malahan belajar terbang atau ingin agar para penerbang pesawat tempurnya belajar atau dilatih oleh orang-orang dari Australia, dari Inggris, dari Australia, dari Selandia Baru, dari Kanada, dan juga bahkan ada yang mengatakan dari Amerika Serikat. Padahal kalau Iswahyudi barangkali baca laporan hari ini mengatakan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disampaikan hari Selasa malam oleh bendahara negara di Australia, itu dikatakan Australia akan mengirimkan atau sudah sebagian dikirimkan 70 orang pelatih militer yang akan melakukan pelatihan militer terhadap tentara dari Ukraina, tapi pelatihan ini dilakukan di Inggris. Dan bukan itu saja, Australia juga akan memberikan lagi kira-kira 30 apa yang disebutkan sebagai kendaraan strategis yang disebut di Australia Bushmaster. Ini kendaraan roda 4 yang bisa dipakai di kawasan yang agak berat ya, seperti hutan dan lain sebagainya. Dan ini sekarang sudah ada dimiliki oleh Ukraina, dan ini yang membuat Ukraina menjadi lebih tangguh lagi ketika berhadapan dengan Uni Soviet, dengan Rusia. Bukan itu saja, bahwa pesawat ini kendaraan strategis yang disebutkan Bushmaster ini sudah kabarnya 3 yang diberikan kepada Kopassus. Diberikan atau dijual kepada Kopassus, saya tidak tahu. Harganya tiap kendaraan strategis antara $500,000 sampai $2,4 juta Australia. Nah, Bang Duim, yang menarik adalah seorang mantan personel militer yang memiliki kemampuan skill khusus lah bisa dibilang seperti itu, kemudian dikontrak oleh sebuah perusahaan di pihak ketiga yang ternyata pihak ketiga ini adalah sebuah organisasi atau lembaga yang memberikan pelatihan kepada negara yang bisa dibilang tidak bersekutu dengan si personel militer. Apakah memang ini ada aturan main yang jelas? Bisa dibilang kan ketika dia sudah mantan, berarti sudah tidak jadi anggota militer di sebuah negara tersebut. Apakah memang tetap dia harus mengabdi kepada negaranya? Sementara bisa dibilang ya faktor ekonominya mungkin tidak terfasilitasi, Bang Duim. Ini aneh kan, karena kita mengetahui banyak sekali mantan atau tentara, terutama pasukan khusus Inggris, yang sangat terkenal karena prestasi mereka ketika berhadapan dengan Argentina di Malvinas ya. Ini mereka luar biasa lah. Ini pasukan khusus, pasukan udara khusus, SAS atau Special Air Service ini, yang jadi di Australia juga SAS. Jadi bisa dijelaskan di sini bahwa kalau kita punya Kopassus ya, kita punya pasukan-pasukan lain, tapi yang paling disegani barangkali di Indonesia itu adalah Kopassus, pasukan khusus. Dulu bernama RPKAD kalau saya tidak salah. Nah, Inggris ini punya
Dan Inggris ini luar biasa kabarnya latihannya. Jadi kalau bisa dijelaskan sedikit, dalam perang Malvinas, dalam perang ke Falklandia itu, yang jaraknya lebih dari 1.000 kilometer dari Inggris, itu bagaimana pasukan Inggris itu bisa mengalahkan tentara Argentina yang letaknya boleh dikatakan sepelempar batu dari Malvinas. Tapi ini dikatakan, ada yang mengatakan bahwa ini tentara Inggris yang tergabung dalam pasukan udara khusus Inggris ini, bisa berenang di laut, padahal waktu itu laut itu sangat dingin. Tapi mereka sudah terlatih bisa berenang di laut, sehingga mereka bisa mencapai pulau Malvinas dari kawasan, dari daerah yang oleh Argentina dianggap tidak mungkin bisa dilakukan pendaratan lewat laut karena lautnya sangat dingin dan lain sebagainya. Tahu-tahu mereka bisa mendarat di sana dan bahkan ada yang mengatakan tidak menggunakan senjata, mereka menggunakan senjata tajam dalam menghabisi jiwa tentara Argentina. Nah, kemudian di antara mereka ini yang pernah mengabdi dalam pasukan udara khusus Inggris ini, kalau sudah purnawirawan, mereka banyak dikerjakan di negara-negara Teluk Persia sebagai bodyguard, sebagai pengawal pribadi dan lain sebagainya. Bahkan membantu barangkali tentara dari Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Dan nampaknya Inggris tidak berkeberatan. Tapi kenapa ketika mereka menjual kemampuannya kepada Tiongkok, kenapa ada begitu kegemparan terjadi, begitu meriah, begitu hebohnya kegemparan terjadi. Jadi ini menunjukkan bahwa memang walaupun tidak secara resmi, ya Inggris, Amerika, Australia menganggap Tiongkok sebagai musuh, tapi secara tidak resmi ini tercermin dari sikap negara-negara Barat ini terhadap laporan bahwa mantan atau penerbang purnawirawan mereka sekarang dibujuk oleh Tiongkok agar memberikan kemampuan mereka, menurunkan kemampuan mereka kepada para penerbang Tiongkok. Tapi ini juga barangkali menarik untuk kita pelajari, apakah Tiongkok tidak mampu untuk melatih sendiri para penerbang angkatan udaranya. Ini yang hampir tidak masuk di akal, karena Tiongkok memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Di Laut Cina Selatan dikatakan, Tiongkok ini punya garasi untuk kapal selamnya yang menggunakan mesin diesel yang katanya lebih halus dari kapal selam Amerika yang menggunakan tenaga nuklir. Padahal tenaga nuklir itu dianggap paling halus bunyinya kalau digunakan di dalam kapal selam. Tapi Tiongkok bisa menggunakan diesel dengan bunyi yang lebih halus dari bunyi tenaga nuklir yang digunakan oleh kapal selam Amerika. Jadi kita heran juga bahwa Tiongkok yang sudah begitu maju dan selalu membanggakan diri, dan ini memang kalau kita lihat secara kasat mata memang bisa dipercaya. Tapi kenapa Tiongkok harus mencari orang luar untuk melatih penerbang-penerbang mereka? Ini yang menarik. Kenapa mereka bisa tidak pergi ke Singapura? Kenapa mereka tidak ke Israel atau mereka ke Korea Selatan? Ini kita tidak tahu. Cuman itulah ada yang mengatakan, karena kemampuan Angkatan Udara Korea Selatan lah, makanya Korea Utara itu belum begitu berani untuk melakukan dalam tanda kutip pencerobohan, ini istilah Melayunya, atau melakukan agresi atau melakukan penerobosan ke Korea Selatan karena kemampuan dari Angkatan Udara Korea Selatan. Dan juga jangan lupa Iswahyudi, dalam perang 6 hari bulan Juni tahun 1967 itu kekalahan bangsa Arab, ini bangsa Arab ya, jadi bukan hanya Mesir, tapi Arab yang dalam hal ini Suriah waktu itu bergabung, Yordania bergabung dengan Mesir dan lain sebagainya, tapi boleh dikatakan dalam 6 hari mereka ditaklukkan oleh Israel, itu adalah karena kekuatan Angkatan Udara Israel. Jadi ini membuktikan, dan bagi Tiongkok barangkali ini merupakan suatu pelajaran. Saya yakin para ahli strategi di Tiongkok mempelajari semua ini. Sedemikian rupa, sehingga ada yang pernah mengatakan, kalau saya tidak salah, seorang pengamat Amerika, pengamat militer Amerika, Kaplan, kalau tidak salah namanya, yang mengatakan sekiranya sekarang terjadi peperangan antara Singapura dan Malaysia, di mana jumlah penduduk Singapura itu hanya sekitar 5 kali lebih kecil dari, atau 6 kali lebih kecil dari penduduk Malaysia, itu kata dalam 10 jam Malaysia tidak akan ada lagi di permukaan bumi. Malaysia tidak akan ada lagi di dalam peta karena kemampuan Angkatan Udara Singapura. Ini jadi nampaknya Tiongkok memang sangat mengandalkan bukan saja jumlah infanterinya, tetapi tentunya akan mengandalkan kekuatan Angkatan Udara dan kemudian Angkatan Lautnya.
Menarik. Di segmen berikut saya ingin bertanya ke Bang Nuim. Ini apakah memang kekhawatiran dari sejumlah negara-negara besar, bisa dibilang negara-negara maju, ya Amerika, kemudian Uni Eropa, kemudian juga beberapa sekutunya terhadap Tiongkok memang sangat beralasan atau mungkin saja itu sebenarnya ketakutan semu yang tadi seperti Bang Nuim bilang. Apa yang membuat mereka khawatir? Mereka tidak pernah menyatakan eh, secara terbuka berseberangan dengan Tiongkok. Namun ketika armada atau personel militernya diduga melatih ke Tiongkok, Bang Nuim bisa dibilang saat ini sepertinya Barat yang dulu selalu mengklaim dirinya lebih baik atau lebih maju dibandingkan negara-negara lain yang ada di benua ini, di benua yang lain, sepertinya mulai khawatir dengan kebangkitan yang terjadi di Tiongkok. Bisa dibilang ekonomi Tiongkok yang luar biasa saat ini. Kemudian dalam sektor militer pun bisa dibilang Tiongkok ini merupakan negara yang perlahan tapi pasti memiliki kemampuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara-negara Eropa atau Amerika. Mungkinkah ini yang menjadi alasan mereka sepertinya agak enggan untuk memberikan knowledge mereka dari sektor militer ke Tiongkok, Bang Nuim? Benar. Ini betul-betul kenapa. Jadi kita kembali lagi ke Ukraina. Siapa yang bisa membantah kekuatan Rusia yang sangat luar biasa, kekuatan Rusia. Tapi the man behind the gun, orang di belakang senapang itu. Nah ini yang menembakkan, ini yang penting. Jadi biarpun dia punya peralatan peperangan yang sangat luar biasa, yang kita tidak bisa dipungkiri. Tetapi kenyataan dia juga kewalahan ketika berhadapan dengan sebuah negara kecil yang punya tekad dan punya tenaga manusia, yang punya personil, punya prajurit yang begitu luar biasa dalam mempertahankan tanah air mereka. Jadi ini yang barangkali membuat Tiongkok juga merasa belum waktunya untuk melakukan serangan terhadap Taiwan. Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu akan terjadi dalam jangka waktu periode ketiga dari Xi Jinping ini harus dia melakukan karena dia tidak ingin mewariskan kepada rakyat Tiongkok masalah belum bergabungnya Taiwan dengan Tiongkok. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi Tiongkok. Karena kita melihat dalam perang Korea tahun 1950 sampai 53 itu Barat, bukan hanya Barat, tapi perserikatan bangsa-bangsa mengirimkan bala tentaranya untuk berhadapan dengan Korea Utara yang dibantu oleh waktu itu RRT. Tapi kan waktu itu keadaan mereka masih boleh dikatakan cukup centang perenang, masih belum bisa dikatakan sebagai suatu tentara yang terlatih dan lain sebagainya. Namun demikian tidak bisa dikalahkan. Korea Utara sampai sekarang berada. Walaupun tidak pernah ada perjanjian damai yang ditandatangani, tetapi kenyataannya Korea Utara yang dibantu oleh RRT pada waktu itu tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Makanya waktu itu General MacArthur menyarankan kepada Presiden Truman supaya dia diberikan otoritas atau diberikan kekuasaan untuk melancarkan serangan udara terhadap Tiongkok. Tapi ini ditolak oleh Truman. Bahkan kabarkan waktu itu MacArthur juga ditarik akhirnya dari kedudukannya sebagai panglima di dalam perang Korea. Jadi Tiongkok tentunya belajar dari sejarah ini. Nah, yang menariknya Iswayudi adalah kenyataan. Kenapa Prancis misalnya dibolehkan punya legion veteran? Ada yang dinamakan Foreign Legion. Ya ini tentara-tentara yang nakal, yang bermasalah dari negara lain itu bergabung di dalam Foreign Legion Prancis. Dan seakan-akan mereka itu tidak dikejar oleh aparat hukum dari negara-negara asal mereka di mana mereka telah melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Jadi ya apa boleh buat di sini adalah sedikit seakan-akan kalau tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Kalau orang lain yang melakukan, mereka sangat gembar-gembor. Tapi kalau mereka sendiri yang melakukan, itu tidak menjadi persoalan. Jadi seperti yang dilakukan oleh Amerika setelah peristiwa 9/11 ya, peristiwa serangan terhadap dua bandara World Trade Center di Amerika. Amerika melakukan rendition. Rendition itu artinya menculik seseorang seperti salah seorang di antaranya yaitu
yang namanya Hambali dari Indonesia, itu kan boleh dikatakan diculik dari tempat dia waktu itu berada di Thailand dan sekarang ini meringkuk di dalam tahanan khusus Amerika. Jadi rendition itu adalah ketika Amerika menculik seorang yang dicurigai merupakan musuh atau pernah ikut bersubahan, ikut bergabung, bersekongkol dengan orang lain dalam melakukan serangan terhadap Amerika. Kalau dia dibawa ke Amerika, dia tidak bisa disiksa. Maka dia dibawa ke Mesir, dibawa ke tempat lain, dan di sana boleh dilakukan penyiksaan. Jadi ini yang kadang-kadang membuat kita lalu bertanya, kenapa mereka begitu berkeberatan? Kalau ada seorang purnawirawan dari Australia misalnya yang ingin melakukan, ya udah saya sudah purnawirawan, saya hidup dengan pensiun atau barangkali belum ada pensiun, ya saya mencari makan di negara lain untuk melatih misalnya seorang penerbang pesawat tempur dari Tiongkok. Kenapa ini tidak boleh? Nah ini pertanyaan barangkali lebih banyak unsur politiknya daripada unsur hukumnya. Nah ini yang menyebabkan banyak orang mulai mengatakan, wah ini tampaknya memang Barat mengakui kehebatan peralatan yang ada di Tiongkok. Tapi rupanya Barat tidak ingin Tiongkok memiliki kemampuan personalianya yang bisa nanti menggunakan peralatan yang ada itu. Karena biar bagaimanapun kita harus tetap mengingat bahwa masalah yang disebutkan Laut Cina Selatan itu, the South China Sea, itu masih tetap merupakan masalah yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di sana itu kabarnya banyak terdapat sumber daya alam, ya seperti minyak, gas, dan lain sebagainya. Dan Tiongkok sudah mulai melakukan semacam wanti-wanti kepada negara-negara lain, jangan seenaknya memasuki wilayah itu, karena pesawat Australia misalnya, pesawat pengintai Australia yang terbang dari Filipina di atas wilayah internasional di Laut Cina Selatan itu diganggu oleh pesawat tempur Tiongkok. Jadi ini macam-macam masalah yang ada di sini, bukan murni hanya soal security, soal keamanan atau soal pertahanan, tetapi juga erat ikatannya atau kaitannya dengan masalah ekonomi. Bang Nuim, apakah sekarang juga bisa dibilang kecaman yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara Eropa, Australia, dan Amerika terkait personil militer mereka yang diduga melatih tentara Tiongkok ini, mereka tidak ingin kecolongan ketika Tiongkok pada beberapa tahun yang lalu mampu membongkar atau bangkit dari tekanan ketika mereka ingin membuat sebuah kapal induk. Bisa dibilang ketika kapal induk, negara-negara di Eropa itu tidak ingin Tiongkok itu memiliki kemampuan untuk membuat kapal induk. Namun dengan siasat Tiongkok, akhirnya Tiongkok mampu membuat kapal induk. Inikah yang membuat negara-negara atau sejumlah negara-negara tidak ingin Tiongkok mengulangi hal yang sama dengan kemampuan militer yang bisa dibilang lebih mapan dibandingkan negara-negara di Eropa atau di Amerika, Bang Nuim? Benar. Tiongkok sekarang udah punya, kalau tidak salah, 3 kapal induk ya. Yep. Tapi coba dipikirkan nih, si Wahyudi. Kenapa Amerika merasa dirinya boleh merekrut ya katakanlah saintis ya, ilmuwan Nazi, sehingga mereka bisa mengembangkan persenjataan nuklir. Von Braun misalnya, salah seorang yang direkrut oleh Amerika. Padahal Nazi itu adalah musuh kan. Nah Nazi ini kan kita melihat bahwa para ahli, para ilmuwan Nazi ini kan dilatih oleh Nazi, dilatih oleh Jerman. Yang mengeluarkan duit itu adalah Jerman, memberikan fasilitas mereka ini, sehingga punya kemampuan yang sangat luar biasa dan bisa menciptakan senjata atom atau senjata nuklir pertama di dunia yang kemudian digunakan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Nah, kenapa sekarang mereka mengatakan, wah ini purnawirawan ini, pilot-pilot purnawirawan ini kan kami yang melatihnya dulu, kami yang beri makan, beri minum, beri uang saku, beri segala macam. Kok sekarang Tiongkok enak aja katanya mau memanfaatkan kemampuan yang pernah mereka peroleh berkat dari apa yang telah kami berikan kepada. Ya ini kan itulah yang seperti saya katakan, tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Orang dia mengkondem, dia mencela kalau orang lain melakukan, tapi dia sendiri melakukannya. Jadi Inggris itu mengatakan, you cannot condemn in others what you condone in yourself. Kamu tidak bisa mencela kalau itu dilakukan oleh orang lain, sedangkan kamu membolehkan diri kamu melakukan hal yang sama. Coba bayangkan,
itu senjata nuklir itu sebenarnya tidak begitu cepat, saat waktu itu disebutnya bom atom ya, tidak bisa begitu cepat disiapkan oleh Amerika. Tetapi dengan bantuan para ilmuwan yang melarikan diri dari Nazi Jerman atau sengaja didatangkan oleh Amerika dari Nazi Jerman setelah Nazi kalah, setelah Jerman kalah, setelah Hitler kalah, dan kemampuan mereka dimanfaatkan oleh Amerika. Kan harusnya Jerman mengatakan, nah itu uang kami yang melatih mereka, sehingga mereka menjadi ilmuwan atom atau ilmuwan nuklir dan lain sebagainya. Kok Amerika enak saja merekrut mereka? Ya tidak seluruhnya, tapi sebagian dari para ahli tersebut berasal dari Jerman. Ya ini sekarang yang barangkali pertanyaan etika yang bisa dikemukakan oleh Tiongkok. Kenapa Anda boleh waktu itu memanfaatkan kemampuan ilmuwan atom dari Nazi Jerman untuk kepentingan kalian, sehingga kalian menggunakannya terhadap sebuah negara di Asia, yaitu di Jepang. Kenapa kami sekarang tidak boleh memanfaatkan purnawirawan, pilot-pilot purnawirawan dari negara kalian? Nah, disinilah kita melihat adanya kepincangan itu. Tapi ya ini barangkali politik itu adalah memang seperti itu. Jadi kita juga bertanya kenapa Barat begitu takut. Apakah mereka telah mendengarai memang Tiongkok ini punya kemampuan nantinya, peralatannya sudah sempurna, begitulah kira-kira. Tapi perlu the man behind the gun, orang di belakang senjata itu. Tidak guna ada senjata kalau yang memegangnya tidak mengerti bagaimana cara menggunakan senjata itu. Jadi tidak guna mempunyai pesawat-pesawat tempur yang canggih, atau juga barangkali nantinya tentu kapal induk dan lain sebagainya yang canggih, kalau memang tidak ada manusia yang mampu untuk memanfaatkannya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini. Jadi memang kalau begitu Cina juga atau Tiongkok sekaligus mengungkapkan kepada dunia bahwa masih ada keterbatasan di pihak mereka, sehingga mereka bersedia untuk mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk mendapatkan kemampuan pelatihan dari orang-orang yang pernah mengabdi pada angkatan-angkatan udara yang selama ini dianggap sebagai negara yang berseberangan dengan Tiongkok sendiri. Ini menarik sekali. Kalau saya melihatnya ini memang ironis ya, tapi begitulah rupanya perjalanan sejarah umat manusia itu memang begitu. Belajar dari musuh, belajar langsung dari musuh. Dan dalam hal ini kita melihat Amerika waktu itu menggunakan para ilmuwan dari Jerman, dan sekarang Tiongkok ingin memanfaatkan para penerbang pesawat tempur purnawirawan dari negara-negara yang dalam tanda kutip dianggap tidak berada dalam satu kubu dengan mereka. Bang Nuim, Tiongkok saat ini telah menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru, penantang hegemoni dari negara Paman Sam yang susah sekali ditiru atau ditandingi, di mana reformasi yang mereka jalankan sejak tahun 78 telah membuat Tiongkok saat ini menjadi negara adidaya yang bisa dibilang mungkin sebentar lagi akan menumbangkan hegemoni dari negara Paman Sam atau Amerika. Nah, apakah ini akan nanti ke depannya akan membuat konstelasi global akan berubah? Bisa dibilang tadinya saat ini di PBB atau di dunia itu Amerika bahkan Uni Eropa memiliki kemampuan atau kekuatan yang sangat besar untuk ya seperti Bang Nuim tadi bilang, suka-suka mereka lah. Apakah Tiongkok juga bisa melakukan itu ketika dia sudah sangat mampu untuk membuat atau lebih menonjol? Bang Nuim, bisa dibilang Tiongkok saat ini memang sangat luar biasa perkembangannya, di mana di 2010 Cina telah mengambil posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Yang ini sepertinya akan diprediksi pada 2030 akan segera melewati negara rivalnya yaitu Amerika Serikat. Apakah ketika kemampuan Tiongkok yang diprediksi akan menyalip Amerika Serikat ini mampu merubah peta atau konstelasi global di panggung dunia, Bang Nuim? Jelas. Karena sekarang ini beredar semacam humor, semacam lelucon ya, tapi lelucon yang padat berisi keterangan yang perlu kita pertimbangkan. Karena begini, setelah Rishi Sunak jadi Perdana Menteri Inggris,
Orang-orang India mengatakan, tuh lihat tuh, keturunan India, Perdana Menteri Inggris, keturunan India, Wakil Presiden Amerika, Kepala Google, itu pimpinan Iya, Google, orang iya, India, iya, betul. ini IBM, itu Sejumlah. orang India. Pokoknya banyak sekali perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang asal India. Nah, Tiongkok mengatakan, kalau kami katanya memberikan lapangan kerja yang setimpal dengan kemampuan para ahli kami. Ini menunjukkan bahwa Tiongkok itu tidak perlu mengekspor keluar para ahlinya karena dia bisa menampung para ahlinya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi kalau mau disebutkan hegemoni, Tiongkok sudah sejak lama mengatakan kami tidak percaya kepada hegemoni. Kami tidak akan melakukan hegemoni dan lain sebagainya. Karena kalau kita pikir, kalau kita lihat ya keadaan, kalau kita melihat sejarah, memang selain daripada Tibet, ya, itu Tiongkok kan tidak kemana-mana boleh dikatakan. Ya Tibet dengan kemudian Xinjiang, tapi itu sudah secara historis. Bahkan ada laporan sejarah yang mengatakan di abad ke-18 ada seorang raja di Jawa yang ingin bergabung dengan Tiongkok, tapi Tiongkok mengatakan tidak mau. Karena kami sudah memiliki Laut Cina Selatan, sudah cukup untuk kami dan lain sebagainya. Jadi hegemoni Tiongkok ini akan ada, tetapi dia tidak seperti Amerika. Amerika itu seakan-akan menghendaki agar kenapa kalian tidak seperti kami. Tiongkok seakan-akan mengatakan pokoknya kalau kami bisa saja berhubungan dengan baik dengan kalian. Ini sejarah itu menunjukkan seperti itu. Ya. Jadi kita melihat juga kenyataannya bahwa di Taiwan itu Tiongkok tidak tergesa-gesa. Di Hong Kong ya sudah barangkali memang waktu itu Inggris mengatakan sudahlah selesai. Boleh dikatakan sejarah penjajahannya sudah selesai dan lain sebagainya dan menyerahkan kembali Hong Kong kepada Tiongkok. Jadi hegemoni ini oleh Tiongkok sudah sejak awal dibantah. Kami tidak ingin hegemoni. Kami ingin hidup berdampingan secara damai. Kami tidak ingin terjadinya lagi perang dingin dan lain sebagainya. Ini yang sering dikemukakan oleh para juru bicara dari Tiongkok sendiri yang saya ikutilah perkembangannya. Jadi kalaupun mereka nanti hebat, itu mereka menginginkan agar segalanya itu secara alamiah saja. Kalau mereka menjadi sekarang ini, dikatakan bahwa mereka itu adalah pusat manufaktur di dunia ini. Sehingga ucapan-ucapan orang, ya bukan oleh Tiongkok ya, tapi orang-orang di luar Tiongkok mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang selebihnya adalah buatan Tiongkok. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Dengan cara yang demikian nanti mereka barangkali menguasai perdagangan, tapi tidak melakukan penjajahan seperti yang pernah dilakukan oleh Barat, seperti Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan juga sampai batas-batas tertentu, Belgia, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa Tiongkok memang menginginkan suatu kemakmuran untuk dirinya sendiri, dan kemudian berbagi. Ini yang dikesankan ya oleh Tiongkok itu berbagi. Tetapi kalau orang seperti Mahathir Mohamad menganggapnya itu tidak benar. Karena ada udang di sebalik batu. Kita melihat, mereka melihat keadaan di Sri Lanka, yang konon waktu itu dibantu oleh Tiongkok, tapi lihat keadaannya sekarang ini. Dan negara-negara di Afrika. Jadi Tiongkok sebenarnya ingin menguasai dengan kemampuan ekonomi, bukan dengan kemampuan senjata seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara Barat. Itu pun juga negara-negara Barat mengatakan, ya kita kan juga waktu itu punya East India Company dan lain sebagainya. Kita tidak masuk dengan kekuatan tentara, tapi lambat laun baru tentara dimasukkan. Nah, Tiongkok nampaknya belajar dari sejarah dan ingin untuk menjalin hubungan di mana mereka menjadi sebagai abang besar ya, sebagai kakak besar dengan kekuatan ekonominya. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang kalau Tiongkok mampu mendominasi kekuatan dunia seperti apa yang dilakukan oleh Amerika saat ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa, apakah ini mungkin merubah kekecewaan banyak pihak lah terkait yaitu standar ganda yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara terkait sebuah peristiwa seperti kita lihat di Ukraina dan Rusia, semua orang mengecam, tapi pembiaran yang terjadi di Palestina dan Israel, semua orang sepertinya tidak menganggap itu sebagai sebuah agresi yang harus dikecam dan dituntaskan secepat mungkin. Apakah ini ketika sebuah negara baru, ya maksud saya seperti Tiongkok menjadi sebuah negara adidaya menggantikan Amerika, apakah ini peta atau ketidakadilan yang sempat muncul itu akan berubah, Bang Nuim? Tidak juga.
Karena kekuatan Amerika dan Barat itu tidak akan bisa dengan simsalabim akan hilang begitu saja. Tapi yang kita lihat adalah seperti tadi Iswayu dikatakan, kenapa orang memicingkan mata terhadap kejadian di Palestina. Seakan-akan orang Palestina itu tidak punya hak sama sekali. Kan itu negara, mereka punya negara yang sekarang diambil oleh Israel dan lain sebagainya. Nah, tapi Tiongkok kita lihat cepat belajar. Saya memperhatikan bahwa dalam pemungutan suara terakhir yang terhadap Rusia, Tiongkok boleh dikatakan bersifat netral, dia abstain, dia tidak ikut memilih. Jadi seakan-akan pada waktu awalnya dia begitu membela Rusia, tapi kemudian melihat bahwa ya boleh dikatakan 80%, 75 sampai 80% umat manusia di dunia mencela apa yang dilakukan oleh Rusia, Tiongkok barangkali melihat dia harus memainkan kartunya dengan jitu. Maka dia tidak berpihak kepada Rusia, tapi tidak juga berpihak kepada mereka yang anti-Rusia, dia netral. Ini perlahan-lahan Tiongkok ingin memberikan kesan kepada umat, atau kesan dan pesan kepada umat manusia. Kami tidaklah sejahat seperti Rusia. Kalau kami sekiranya meminta kembali Taiwan, karena itu adalah hak kami. Bukan karena itu adalah suatu mangsa atau korban yang ingin kami caplok begitu saja. Jadi saya melihat bahwa Tiongkok banyak belajar dari apa yang sekarang ini dialami oleh Rusia. Nah, kalau ini memang benar, kalau ini memang menjadi sikap Tiongkok di masa depan, maka kita tidak perlu terlalu khawatir. Kenyataan bahwa Tiongkok sudah menjadi manufaktur dunia, ya itu adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita bantah. Karena di sana upah lebih rendah, karena di sana efisiensinya lebih tinggi, karena di sana bisa dipercayai janji mereka. Kalau ini akan siap pada tanggal sekian, mereka bisa menyiapkan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tiongkok kalau dia berkembang terus. Karena seperti dikatakan tadi, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang lain-lain adalah buatan Tiongkok. Yaitu sudah satu kenyataan yang tidak bisa kita bantah selama ini. Ya. Nah, Bang Nuim, terima kasih atas masukannya terkait apa yang terjadi. Bisa dibilang pelatihan yang dilakukan oleh militer Tiongkok dengan menggunakan personel-personel militer dari sejumlah negara di dunia, sebenarnya itu hal-hal yang biasa, yang lumrah dilakukan. Bahkan Bang Nuim juga tadi menjelaskan dalam catatan sejarah, sejumlah ahli atau pakar dari Nazi itu direkrut oleh Amerika untuk mengembangkan armada militer dari Amerika itu sendiri. Dan itu sebenarnya bukan hal yang perlu diragukan. Namun ya kita berharap apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh sejumlah negara di dunia itu tujuannya lebih ke perdamaian dunia. Bukan begitu Bang Nuim? Tidak ada keinginan lagi untuk mudah-mudahan. Ya. Oke, terima kasih Bang Nuim. Sampai bertemu lagi ya, sampai berjumpa lagi pekan depan.